Iya, Sobat Kreatif, itulah dia profil dari motivator kita yang hadir di studio Pro 2 pada kesempatan kali ini, yaitu Dr. Rizaldi Putra. Kita sapa dulu, selamat pagi. Selamat pagi Mas Niki. Sehat ya? Sehat sekali. Alhamdulillah. Wah, ini semangatnya luar biasa dan kita berharap dari profil tadi sudah menggambarkan bagaimana kesuksesan dan juga segala sesuatu itu bisa diraih dengan slogan kita bisa, kita bisa, Anda bisa, saya bisa, karena kita semua pasti bisa. Nah, itu dia, memang merupakan hal yang positif. Tapi bicara tentang ketertarikan dulu nih, kita ingin mengulas sedikit tentang profil dari Dr. Rizaldi. Iya. Kalau bicara tentang ketertarikan, mulai dari kuliah mengambil saya mengambil jurusan leadership, kemudian sekarang menjadi seorang motivator. Ini seperti apa sih sehingga akhirnya terjun langsung memberi inspirasi buat banyak orang? Oke, intinya saya berdasarkan pengalaman saya pribadi, karena tentunya dalam kehidupan kita tidak selalu berada di atas. Kita juga pasti ada kadang kalanya kita akan turun, seperti grafik itu akan naik dan turun. Nah, bagaimana caranya untuk memastikan agar ketika kita turun kita tidak down dan atau kita tidak frustasi? Bagaimana caranya? Nah, itulah dengan motivasi. Ketika kita memiliki motivasi terhadap diri kita sendiri, atau kita mampu memberikan sugesti-sugesti yang positif terhadap diri kita dan orang lain, maka kita akan menjadi orang yang berguna bagi diri sendiri maupun orang lain. Waduh, jadi memang harapannya berguna bagi semua orang. Itu yang memang menjadi alasan kenapa akhirnya terjun langsung untuk memberi inspirasi untuk banyak orang. Tapi kalau bicara tentang orang berpikir bahwa saya seorang motivator itu adalah orang yang sukses. Tapi pernah nggak di satu sisi ketika dimana mungkin Dr. Rizaldi pernah mengalami masa down dan akhirnya bisa lepas dari masa krisis dan sekarang bisa terus up seperti sekarang ini? Ya, intinya seperti ini. Intinya ada dua perspektif. Ketika orang melihat masalah sebagai satu batu sandungan atau kita melihat masalah sebagai batu loncatan. Kalau kita melihat permasalahan kita sebagai batu sandungan, maka kita akan terjatuh dan kita akan tersungkur. Tapi kalau kita melihat satu permasalahan adalah sebagai batu loncatan, maka kita sebenarnya ketika kita menghadapi masalah, maka kita akan terbang lebih jauh. Nah, saya pernah mengalami tentunya yang namanya ups and down dalam kehidupan ya. Cuman itu bukan saya menjadikan itu satu batu sandungan dalam hidup saya, tetapi saya menjadikan batu lompatan. Contohnya waktu saya di luar negeri, saya waktu itu saya mendapatkan sebuah beasiswa waktu itu, atau saya mendapatkan beasiswa. Cuman story behind the scene tentu orang tidak tahu bagaimana cara saya mendapatkan beasiswa. Nah, kalau boleh jujur, waktu saya mengambil S2, jujur saya adalah mahasiswa yang paling bisa dikatakan, maaf kata, paling bodoh di kelas. Karena waktu itu saya punya satu dosen, itu dia memberikan saya satu formula, saya tidak bisa mengerjakannya, tapi satu kelas bisa. Tapi apa yang terjadi? Karena keyakinan diri, karena ketika kita mampu memotivasi diri kita sendiri. Apa yang saya lakukan waktu itu, saya datengin dosen saya mengakui kebodohan saya, dan hampir tiap hari saya mendatangi dia untuk belajar. Mahasiswa yang terbodoh itu 2 tahun kemudian menjadi mahasiswa yang terbaik dari 7.000 mahasiswa yang lain. Wow, kita beri applause yang meriah, luar biasa sekali. Memang kalau ini merupakan, kita nggak bisa menyangka mungkin dokter punya fase seperti itu, dan ini menjadi inspirasi buat yang lain ya. Ketika kita mungkin down, jatuh, itu bukan berarti kita kehilangan segalanya, tapi itu merupakan batu loncatan tadi ya. Dan pada masa yang sama saya punya story waktu itu, pada masa yang sama waktu itu saya terkena cacar. Nah, kebetulan terkena cacar, saya tidak tahu cara menanggulanginya sehingga cacarnya menjadi parah sekali. Akhirnya saya kehilangan pekerjaan saya waktu itu, bukan kehilangan, cuman saya resign karena saya nggak enak sama perusahaan, karena mereka terlalu bergantung kepada saya. Saya waktu itu alhamdulillah dapat jabatan yang bagus, creative director waktu itu saya jabatannya. Jadi karena saya nggak enak sama perusahaan, karena bawahan semuanya bergantung kepada saya, akhirnya saya resign. Karena waktu itu saya sakit waktu itu. Akhirnya 4 bulan saya mengistirahatkan diri. Nah, tentunya setelah saya 4 bulan mengistirahatkan diri, saya waktu itu setelah saya lulus dari S2, saya mengambil S3 saya waktu itu.
tentunya di luar negeri saya sebagai mahasiswa saya juga harus punya source of income gitu loh. Maksudnya pendapatan untuk mendanai kehidupan saya. Ya sebagai mahasiswa waktu itu. Dan itu adalah satu cobaan juga waktu itu saya saya membuka usaha kuliner Indonesian Noodles waktu itu, titlenya namanya Warung Bang Reza. Itu sangat lucu sekali karena setelah saya menjadi juara umum waktu itu saya diundang ke beberapa universitas. Saya itu sempat ngomong, kalau seorang tukang bakso gitu ya, maksudnya itu kan istilahnya ibaratkan diri waktu itu, kalau seorang tukang bakso gitu mampu menjadi juara umum dari 7.000 mahasiswa, bagaimana dengan kalian gitu yang tiap hari menunggu kiriman dari orang tua, masa nggak bisa sih gitu. Cuma itu satu tantangan sih, tidur hanya 2 jam. Tapi itu bukan menjadi satu batu sandungan. Kalau kita mampu mengubah perspektif kita dari yang negatif, kita ubah itu menjadi yang positif, itu akan mendatangkan kebaikan kepada diri kita sebenarnya. Oke, memberikan energi positif tadi ya. Baiklah, sahabat kreatif mendengar dimanapun berada, kalau bicara tentang tadi sedikit profil dari Dr. Rizaldi, kita dengarkan juga bahwa saya pernah meraih penghargaan tingkat internasional ya. Iya. Itu seperti apa nih prosesnya hingga sampai mendapatkan? Nah, prosesnya itu sebenarnya ups and down sih. Ketika kita mampu menyetir kehidupan kita ke arah yang positif. Contohnya, mungkin sahabat kreatif mungkin masih ada yang punya habit seperti kayak merokok atau apa gitu ya, atau apapun itu. Kalau kita mampu mengubah semua kebiasaan-kebiasaan kita, habits kita yang negatif itu kita ubah menjadi yang positif, otomatis kehidupan kita akan berprestasi. Karena kenapa? Ketika kita menghilangkan atau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jelek, maka otomatis habits yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik itu akan muncul dalam kehidupan kita. Dan kita akan menjadi, ketika habits itu sudah tertanam di dalam diri kita, maka kita akan menjadi orang yang lebih produktif. Tentunya ketika kita meninggalkan, contohnya kebiasaan merokok, itu kehidupan kita akan berputar 180 derajat menjadi orang yang lebih kreatif dan lebih produktif tentunya. Contohnya misalnya kita mau ketemu sama meeting sama orang yang mungkin perokok, mungkin ketika kita ketemu sama dia dalam satu ruangan, kita sudah menghidu bau rokok ya. Tentunya itu akan menurunkan mood kita, mood swingnya orang untuk rapat itu mungkin akan hilang. Nah, bagaimana caranya kita untuk menjadi orang yang disukai sama orang lain? Bagaimana kita menjadi orang yang kreatif? Untuk para sahabat kreatif, apalagi ingin menjadi orang yang produktif, bagaimana caranya? Hilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, hilangkan kebiasaan-kebiasaan negatif, hadirkan kebiasaan-kebiasaan positif. Nah, nanti di penghujung acara kita nanti, acara motivasi ini, saya akan membantu para sahabat kreatif ya untuk menjadi manusia yang lebih produktif dengan cara terapi nanti di akhir acara ini nantinya. Tapi kalau bicara tentang pengalaman mungkin memberi motivasi kemana saja sih pengalamannya, pernah apa ya, memberikan inspirasi ke berbagai orang, mungkin di Riau, di Indonesia, mungkin bahkan di luar negeri, mungkin bisa diceritakan. Kalau di luar negeri itu awalnya ketika saya berprestasi sebagai mahasiswa dan orang melihat saya banyak terjun di bidang usaha juga sebagai mahasiswa juga. Itulah makanya saya sering diundang ke universitas-universitas. Dan waktu itu saya juga bekerja di perusahaan, salah satu provider di Singapura. Akhirnya saya menjadi trainer di sana karena dipercayakan sebagai trainer. Dan di Malaysia itu kebanyakan saya dipanggil ke universitas-universitas. Dan di Malaysia itu kita punya satu kayak community, itu seperti yang profesional. Jadi semuanya anak-anak muda yang profesional di Malaysia, itu yang kebangsaan Indonesia. Itu kita biasanya sebulan itu minimal 2 kali kita akan ngumpul, dan di situ kita akan share. Termasuk saya salah satunya yang memberikan sharing di sana. Karena sharing is caring tentunya. Luar biasa sekali. Baiklah sahabat kreatif, nanti kita akan tadi sedikit perkenalan. Itu nggak perlu nggak perlu kita berpikir bahwa itu perkenalan saja sudah memberikan inspirasi. Apalagi nanti pada sesi selanjutnya yang kita akan hadirkan, yaitu berupa sesi motivasi yang kita angkat untuk tema pada pagi hari ini, yaitu anak muda yang berkelas. Yes, banget. Nah, jadi buat sahabat kreatif pastikan jangan kemana-mana. Stay tune di 88,4 Pro FM, suara kreativitas. Nah, itu dia, lagunya pas banget. Kita adalah sang juara. Nah, semua orang bisa menjadi juara. Pas banget tema kita di pagi hari ini, kita mengangkat tentang anak muda yang berkelas. Dan buat sobat kreatif yang ingin
langsung berkonsultasi atau langsung bergabung atau memberikan pendapat, bisa silahkan. Line telepon kita terima di 0761388844. Sekali lagi line telepon kita terima di 0761388844. Baiklah nih, Dr. Rizaldi Putra, kalau bicara tentang anak muda yang berkelas, kayaknya tuh tema kita nih kuat banget ya. Ini mungkin apalagi bagi yang dengar, gimana sih caranya proses-prosesnya, tahapannya untuk bisa menjadi seseorang yang dikatakan berkelas? Ya, mungkin sebelum kita masuk kepada tahap definisinya, tentunya kita juga harus memahami step-stepnya untuk menuju ke sana. Karena anak muda yang berkelas adalah anak muda yang memiliki gairah hidup, yang memiliki mimpi untuk mencapai cita-citanya. Nah, sebelum seseorang itu mencapai cita-citanya, tentunya dia harus punya mimpi dulu. Karena anak muda itu tidak akan menjadi anak muda yang kreatif kalau mereka tidak berani bermimpi. Nah, cuman mimpi hanyalah tinggal mimpi tanpa tindakan yang nyata. Benar. Harus ada usaha untuk mencapainya ya. Harus ada effortnya. Bagaimana cara kita untuk mencapai sebuah mimpi? Tentunya seorang anak muda itu harus memiliki apa yang dinamakan visi. Visi adalah pandangan ke depan. Bagaimana cara kita menyikapi kehidupan kita sehingga kita memiliki visi yang tajam di dalam kehidupan kita. Nah, kalau di dalam masa kuliah atau ketika kita kerja, mungkin pada tahapan awal itu 1-5 tahun mungkin kita akan bersifat kepada general. Mungkin semuanya kita akan kerjakan. Kita akan belajar cara manajemen yang baik, quality time yang baik dalam kerja, untuk keluarga dan untuk bersenang-senang. Tentunya ada bagian-bagiannya. Cuman ketika kita sudah memiliki visi yang tajam, visi yang benar dalam kehidupan kita, barulah kita tahu cara bagaimana untuk memiliki misi. Nah, apa beda? Mungkin Mas Niki bertanya juga nih, apa bedanya visi dan misi? Nah, setelah kita memiliki visi, tentunya kita harus memiliki misi. Nah, misi ini adalah bagaimana kita menjalankan step-step proses di dalam mewujudkan mimpi kita. Nah, jadi bagaimana caranya untuk menggapai mimpi? Milikilah visi dan misi untuk mencapai mimpi. Nah, bagaimana cara prosesnya untuk mempercepat kita mencapai mimpi kita? Yaitu dengan cara maintain kita punya karakter. Bagaimana kita maintain kita punya karakter sehingga karakter kita akan menjadi kuat, dan karakter yang kuat ini akan memungkinkan kita menjadi anak muda yang lebih kreatif dan produktif tentunya. Nah, bagaimana cara kita untuk memastikan kita memiliki karakter yang kuat? Tentunya dengan cara kita memiliki habits yang baik tadi. Itu makanya kita bisa memiliki karakter yang kuat dalam kehidupan kita. Wah, begitu. Jadi harus ada karakter yang kuat. Tapi banyak orang sih seringkali susah untuk bisa move on. Kalau kita bahasa anak mudanya move on ya. Ada jatuh kemudian langsung patah arang, langsung sudah langsung udahlah kayaknya seperti kalau Dr. Rizaldi tadi luar biasa. Dari mungkin kalau orang sudah berada di fasenya dokter nih, udah berada di satu titik kita merasa yang terbodoh, mereka tidak akan bisa move on untuk naik lagi. Ini intinya begini, sebenarnya kita harus mengakui ketika kita dalam fase kita di bawah, kita harus mengakui. Makanya ketika saya mengajar di universitas, saya cenderung saya akan mengatakan kepada para mahasiswa saya lebih suka berhadapan dengan orang yang mengakui kebodohannya dan dia mau merendahkan hatinya untuk belajar, daripada orang yang tidak mau mengakui kebodohannya dan akhirnya dia tidak menghargai ilmu pengetahuan dan akhirnya dia tidak akan maju. Jadi istilahnya orang yang bersikeras untuk dia merasa paling hebat itu malah sulit ya? Sulit, tentunya karena begini, karena ketika orang merasa dirinya hebat, ketika orang merasa bahwa dirinya tidak memerlukan bantuan orang lain atau tidak memerlukan ilmu pengetahuan lagi, maka ilmu pengetahuan itu akan sulit untuk masuk ke dalam dirinya, ke dalam kehidupannya. Tentunya dia seperti membuat satu gap yang menghalangi ilmu pengetahuan dan menghalangi orang lain untuk bisa membantu dia.
mau tahu apa yang saya lakukan waktu saya mengetahui, saya realize bahwa saya adalah mahasiswa terbodoh waktu itu, karena dosen saya waktu itu memberikan satu formula yang sangat rumit sekali. Contohnya ya, waktu itu biasanya kan kalau dosen itu kan masuk kelas pertama kali itu biasanya mereka memperkenalkan diri dulu. Nama saya ini, saya tinggal di sini, bagaimana yang lainnya, perkenalkan diri Anda masing-masing. Contohnya seperti itu. Biasanya kan kalau dosen seperti itu sama mahasiswa. Waktu itu yang saya alamin, saya masih ingat banget nama dosen saya waktu itu, Dr. Omid Nasrullah, dia orang Iran. Pertama kali masuk waktu itu kelasnya, nama kelasnya kuantitatif metodologi. Saya ingat banget kejadian waktu itu kelas pagi hari Sabtu. Dia pertama kali masuk ke kelas itu, dia tidak seperti dosen yang lain memperkenalkan diri atau bagaimana. Dia hanya memperkenalkan diri, namanya dan mata kuliah. Just it. Dia katakan, ya, my name is, ya bahasa Indonesia, nama saya Dr. Omid Nasrullah. Hari ini kita akan membawakan pelajaran kuantitatif metodologi, mata kuliah kuantitatif metodologi. Oke. I have a formula, katanya saya memiliki formula. Dia langsung tulis formulanya dia. Contohnya seperti kayak X sama dengan Y, terus divide by Q, whatever lah dia punya formula. Terus dia waktu itu memiliki satu songgok kertas, itu case study. Dia bagi-bagikan sama semuanya. Terus dia bilang, ini case study, solve it, katanya, selesaikan, katanya. Oke. Waktu itu yang saya bingungnya waktu itu, wow, gila, ini formula apa? Dan case study-nya waktu itu ada sebuah case study, kayak ada permasalahan di sebuah bank, satu bank di luar negeri di Amerika, dan kejadian seperti ini. Terus dia minta kita solve dengan formula yang udah ada. Waktu itu jujur dalam hati saya mengatakan, wow, gila, dosennya ini banget gitu, maksudnya killer juga gitu ya. Baru kelas pertama, baru hari pertama, terus kita langsung ada harus tes gitu ya. Iya, harus case study lebih yang rumit banget. Waktu itu saya terdiam. Yang membingungkan saya lagi, hampir semua isi kelas saya, mereka semuanya mencoba menjawab. Waktu itu saya bingung. Saya pura-pura melihat. Terus habis itu saya pura-pura nulis. Itu dosen saya melihat ke saya, sahabat kreatif ya, melihat ke saya, dan ketika dia melihat ke saya, itu saya pura-pura nulis gitu. Jadi saya pura-pura nulis, saya pura-pura menjawab gitu. Dia ngelihat saya pura-pura nulis lagi. Dan ketika kelas berakhir, semuanya pada bisa jawab. Yang lebih membingungkan lagi, itu satu kelas itu rata-rata semuanya nunjuk tangan pas dikatakan siapa yang udah selesai. Jadi waktu itu saya cukup tertekan juga waktu itu. Maksudnya saya cukup down. Wah, saya beranggapan, wah, saya adalah mahasiswa yang paling bodoh di kelas ini gitu, dan saya merasa tidak layak. Nah, waktu itu saya merasa benar-benar down. Setelah itu kelas waktu itu kita ada break, dan saya waktu itu keluar, dan waktu itu saya tidak merokok, cuman dosen saya waktu itu perokok. Jadi dia keluar, dia nemuin saya, kebetulan itu area smoking area. Jadi waktu itu dia keluar untuk merokok, saya ada di sebelah dia. Memang saya tidak merokok karena saya ada di area itu untuk merenungi nasib saya gitu. Jadi maksudnya merenungi nasib saya, wow, kenapa saya berada di sini gitu. Dan dia bertanya kepada saya, bahasa Indonesianya, dia orang Iran pakai bahasa Inggris, jadi di dalam bahasa Indonesia dia bertanya kepada saya, bagaimana Rizaldi kelasnya gitu kan. Saya berkata kepada dia, waduh dok, saya merasa tidak layak berada di sini gitu. Saya merasa tidak layak berada di sini, dan saya merasa saya sangat bodoh sekali gitu. Ada satu kata-katanya para sahabat kreatif yang sangat mengubah hidup saya sampai sekarang. Dia hanya mengatakan satu kalimat, tapi which is very powerful, sangat powerful sekali. Waktu itu dia tepok sedikit pundak saya. Dia jentikin rokoknya dulu. Saya masih ingat banget kejadian. Dia jentikin rokoknya. Terus habis itu dia tepok pundak saya. Terus dia katakan kepada saya, jadi orang itu jangan terlalu gampang menyerah. Bahasa Indonesianya artinya. Jadi orang jangan terlalu gampang menyerah. Terus dia masuk ke dalam. Dia tinggalkan saya. Nah, ketika dia tinggalkan saya, kata-katanya sangat berbekas sekali di hati saya. Jujur waktu itu saya katakan, wow, ini orang ngomongnya dikit cuma nyentil banget gitu. Nyambung banget ke hati saya cukup terdiam waktu itu. Jadi orang jangan terlalu gampang nyerah. Kata-kata sedikit, cuma nyambung banget waktu itu sama masalah saya.
sahabat kreatif. Jadi ketika itu kelas berakhir, kita masuk lagi ke kelas. Waktu itu saya nggak perlu pura-pura nulis lagi karena saya tahu dia tahu bahwa saya nggak bisa gitu ya. Nah, apa yang saya lakukan pada waktu itu hari Sabtu, hari Seninnya, apa yang saya lakukan? Saya datang ke kampus. Saya tanya waktu itu, nah ini Dr. Omid Nasrullah ini dia ngajar S1 juga nggak? Ternyata dia ngajar S1, sahabat kreatif. Dan ketika saya tahu dia ngajar S1, saya datengin gedung di Lim Kok Wing University. Itu ada satu gedung, di situ S1 bagian manajemen. Saya waktu itu datang ke sana, saya temuin dia waktu itu jam 12 siang. Jam 12 siang dia kaget gitu. Rizaldi, kamu ngapain ada di sini katanya gitu kan? Saya katakan, Dok, saya nggak ngerti pelajarannya kemarin. Yang mana satu katanya? Semua, saya bilang. Wah, semua katanya. Nah, itu sahabat kreatif. Maksud saya ketika kita mengakui kebodohan kita, ketika kita mampu mengakui kelemahan kita, bagaimanapun caranya, maka dunia akan memberikan kita pengetahuan gitu. Orang-orang akan mampu memberikan effort mereka, memberikan bantuan kepada kita ketika kita mau mengakui kebodohan kita atau kekurangan kita. Nah, jam 12 waktu itu dia katakan kepada saya, "Oke deh, tunggu saya jam 2," katanya gitu. Ya udah saya tungguin. Tahu-tahu jam 4 dia baru nongol. Dia kaget ngelihat saya. "Wah, Rizaldi kamu masih mau nunggu saya?" "Iya, Dok." "Loh, kata dokter kan suruh saya nunggu di sini." "Oh, ya udah kalau kayak gitu. Bentar ya saya masuk." Toto dia nggak keluar sampai jam 6. Nah jam 6 semuanya dosen-dosen udah pada pulang. Dia keluar kecapean. Dia kaget melihat saya setengah mati karena saya masih menunggu dosen saya, sahabat kreatif. Dan ketika dia menunggu saya, dan ketika dia tahu saya menunggu dia, matanya langsung berkaca-kaca. Dia langsung katakan, "Kamu dari tadi masih nungguin saya di sini." "Iya, Dok, kan dokter nyuruh saya tunggu di sini." Wow, katanya dia cukup terkesima juga karena dari jam 12 sampai jam 6 itu bukan waktu yang singkat. Jadi dia bilang, "Kamu bawa laptop?" "Bawa." Saya juga bawa laptop saya, kita cari kelas yang kosong. Dan kita waktu itu membahas mata kuliah kita satu persatu waktu itu. Dan hampir setiap hari saya datangin dia dan hampir semua dosen saya datangi. Itu makanya dalam waktu 18 bulan saya mampu menjadi mahasiswa terbaik. Wah. Itu dari situ sebenarnya story-nya. Jadi jangan katakan kepada diri kita, saya orang bodoh atau saya orang yang tidak mampu secara finansial, kita tidak akan bisa menjadi orang sukses. Kalau menurut saya salah. Ketika sahabat kreatif mendapat satu permasalahan, ketika sahabat kreatif mendapat satu permasalahan yang sangat berat sekali, jadikanlah itu satu fase pembelajaran agar kita dimajukan. Bukan adalah satu fase di mana kita memanfaatkan fase ini justru dengan kenyamanan, dengan mengeluh, menyalahkan orang lain. Percayalah kepada saya, dengan mengeluh atau kita menyalahkan orang lain tidak akan menjadi solusi. Bahkan ketika kita mengeluh atau menyalahkan orang lain, maka akan menambah permasalahan yang ada. Karena dengan kita mengeluh dan menyalahkan orang lain, sebenarnya kita sedang membuang-buang waktu kita dengan sia-sia. Dan saya yakin sahabat kreatif bukan jenis orang yang suka mengeluh atau membicarakan orang lain atau menyalahkan orang lain. Tapi saya yakin sahabat kreatif, Anda dan saya mampu menjadi orang yang produktif dengan cara kita melihat permasalahan sebagai batu lompatan. Wah, ini kuncinya. Permasalahan merupakan batu loncatan untuk meraih kesuksesan ya. Yes. Nah, kita lanjutkan lagi, anak muda yang berkelas. Ya. Mungkin kuncinya. Nah, anak muda yang berkelas kebanyakan orang mendeskripsikannya atau mendefinisikannya sebagai anak muda yang punya Ferrari gitu ya, atau yang harus punya satu perusahaan gede dulu gitu ya, baru dikatakan anak muda yang berkelas. No, anak muda yang berkelas adalah anak muda yang memiliki karakter yang berkelas. Ya, anak muda yang memiliki satu karakter yang memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, apa karakter yang memiliki nilai jual yang tinggi? Tentunya adalah karakter yang disertai dengan kejujuran, dengan kebijaksanaan, tahu cara menyikapi, tahu cara mengambil sikap ketika kita dalam masa ups and down itu tadi. Nah, itulah anak muda yang berkelas. Nah, anak muda yang berkelas adalah anak muda yang menghargai waktunya.
Anak muda yang berkelas adalah anak muda yang mengerti dengan baik bahwa di sebalik kesuksesannya ada orang tua, ada keluarga, ada sahabat yang berinvestasi di kita. Investasi itu bukan hanya harta, tetapi waktu dan kasih sayang. Mereka menginvestasikan kasih sayangnya kepada kita. Mereka memberikan pengharapan yang sangat besar sekali dalam kehidupan kita. Nah, anak muda yang berkelas adalah anak muda yang mengerti sekali cara menghargai orang-orang yang sudah mau menginvestasikan waktunya, menginvestasikan keringatnya, menginvestasikan, mungkin juga bisa dalam berbentuk hartanya. Orang tua kita tentu menginvestasikan hartanya dari kita lahir, kasih sayangnya dari mulai kita di kandungan sampai kita sudah gede. Nah, anak-anak muda yang berkualitas adalah anak-anak muda yang mampu menghargai orang-orang yang telah menginvestasikan kasih sayang dan kehidupannya kepada kita. Dan anak muda yang berkelas bukan hanya melihat uang sebagai modal, tetapi juga kejujuran dan karakter yang berkelas. Nah, contohnya saya pernah bertemu dengan saya pernah waktu itu didatengin seorang mahasiswa. Waktu itu saya menjadi dosen di salah satu universitas. Dia berkata kepada saya, "Pak, setelah saya lulus, saya tidak tahu harus melakukan apa gitu. Karena jujur saya pribadi, saya tidak ingin menjadi seorang pekerja." Nah, mungkin banyak dari sahabat kreatif yang juga tidak suka bekerja dengan orang lain, tetapi ingin berwira swasta. Nah, mungkin ini ada satu tips dari saya ya, yang sangat berguna bagi sahabat kreatif yang mungkin juga mengalami hal yang sama. Waktu itu mahasiswa saya berkata kepada saya tidak memiliki modal, Pak, katanya. Saya tidak memiliki modal. Modal apa? Waktu itu saya tanya, dia bilang modal uang. Dia tidak bisa memiliki modal uang. Saya katakan waktu itu kepada dia bahwa usaha semuanya itu bukan hanya modalnya, bukan hanya uang melulu, saya katakan, tetapi karakter, kejujuran. Karena saya pernah bertemu dengan satu orang sukses, sekarang dia udah sukses sekali. Waktu itu dia bekerja dengan orang asing. Nah, orang asing ini ternyata bukan selamanya di Indonesia. Dia sedang mencari, tanpa teman saya ini sadari, waktu itu bosnya ini sedang mencari orang yang bisa dititipkan usahanya di sini. Nah, dengan modal kejujurannya, dengan modal karakternya, akhirnya waktu itu dia dipercayakan sebagai distributor untuk di Indonesia. Nah, produk itu dari luar negeri dipasarkan di Indonesia, dia dipercayakan sebagai orang yang memegang kepercayaan tersebut. Baiklah, kita coba untuk angkat telepon buat yang bergabung. Line telepon diterima di 0761 38844. Oke, halo. Halo. Iya, halo. Halo. Iya, halo. Dengan siapa di mana? Halo. Iya, halo. Dengan siapa di mana? Iya, Dini dari di mana alamatnya? Oke, ada yang ingin ditanyakan atau dikonsultasikan nih kepada Dr. Rizaldi Putra? Apalagi tema kita anak muda yang berkelas nih, Dini. Yes. Oke, itu aja, Dini. Ya, Dini itu saja. Oke, mungkin sudah kita tangkap ya. Ya, terima kasih buat Dini. Tadi sudah kita tangkap pertanyaannya. Mungkin silakan. Ya. Dokter langsung ditanggapi. Ya, terima kasih buat Dini buat pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Karena zaman sekarang tentunya banyak orang yang mengambil jurusan ini, cuman kerjanya nggak tahu di mana gitu ya, berlawanan ya dengan jurusannya. Oke, mungkin kebanyakan yang saya dapatin based on survei, kenapa orang dia mengambil kuliah, misalnya contohnya dia jurusan komputer, cuman kerjanya mungkin di bank. Ya, mungkin contohnya seperti itu.
which is fine, nggak ada masalah. Karena semua orang perlu pekerjaan. Mungkin ketika lulus kita pengen dapetin dulu nih, dapetin pengalaman dulu. Nggak apa-apa. Misalnya kita diterima di perusahaan mana gitu ya, yang bukan jurusan kita, nggak apa-apa. Karena di kantor, contohnya tadi, mungkin di kantor itu, mungkin di kantor perbankan, tentu tidak hanya tentu untuk menghitung uang juga perlu sistem yang baik dong. Jadi sebenarnya ilmunya tetap bisa berguna gitu. Nah mungkin contohnya, saya pernah jumpa juga waktu itu orang mengambil kedokteran, cuman dia buka bengkel. Dia buka bengkel. Itu jauh sekali gitu. Nah, sebenarnya which is fine. Mungkin dia memang punya usaha bengkel dari orang tuanya, terus dia meneruskan usaha bengkelnya. Cuman mungkin itu ada waktunya nanti suatu hari ketika ekonominya sudah kuat, akhirnya dia mampu buka praktek untuk kedokterannya, untuk sesuai dengan jurusan kuliahnya, which is fine. Itu sebenarnya hanyalah sebagai batu lompatan bagi kita. Nah, mungkin tujuan kita di sini nih, kita lurus dari gini ya, mungkin untuk menjawab pertanyaan Dini, mungkin kita sekarang sedang berada di sini. Nah, di depan kita sebenarnya banyak sekali batu-batu yang bisa menjadi step kita yang kita langkahi. Nah, tetapi sebenarnya tujuan kita satu, yaitu sesuai dengan jurusan kita. Contohnya cita-cita kita ingin menjadi seorang dokter, ya. Mungkin ketika kita lulus kuliah, kita tidak mampu punya uang untuk mengambil spesialis, ya. Tentunya kita mencari, nggak apa-apa, kita kerja apaan aja dulu, kerjaan kita jalanin dulu. Kita pelajari cara manajemennya, kita pelajari caranya untuk buka usaha itu seperti apa. Terus kita banyak ketemu orang yang berbeda di dunia pekerjaan, tentunya dengan dunia universitas, tentunya sangat berbeda, sahabat kreatif. Nah, tentunya ketika kita ketemu dengan banyak orang, kita akan pelajari banyak hal-hal yang baru yang akan kita pelajari, yang tentunya tidak kita dapatkan di bangku kuliahan. Nah, setelah kita mempelajari banyak hal ini, kita tetap tidak lupa bahwa saya ini cita-cita saya dokter. Nah, semuanya yang saya jalani ini adalah batu lompatan bagi saya yang akan memungkinkan saya lompat lebih jauh lagi untuk dapat menggapai cita-cita saya yang sebenarnya sudah saya persiapkan dari kecil, dari bangku kuliahan, seperti itu. Jadi memang mungkin berpikir bahwasannya wah ini kayaknya jauh dari bidang ilmu yang memang saya tekuni, tapi sebenarnya itu bisa menjadi batu loncatan untuk kita untuk meraih kesuksesan mungkin sesuai dengan itu. Jadi nggak perlu takut ya. Nggak perlu takut. Nggak ada salahnya ya. Dan jangan sampai menyalahkan diri Anda atau menyalahkan keadaan. Jangan sampai. Jangan sampai ya. Tetap harus punya motivasi untuk sukses ya. Yes. Itu dia yang harus kita tekankan. Baiklah, sobat kreatif, kita masih ingatkan untuk line telepon kita masih terima di 0761 38844. Nah ini dia anak muda yang berkelas. Memang tadi sangat setuju, orang berpikir berkelas itu identik dengan yang namanya materi. Tapi sebenarnya karakter tadi ya. Materi boleh, gitu ya, nggak ada yang. Ujungnya mungkin muaranya ya. Itu akibatnya. Akibatnya ya. Akibat dari tentu ada sebab akibat. Benar. Nah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan akibat yang baik gitu ya? Akibatnya kita jadi kaya, akibatnya kita jadi sejahtera, akibatnya kita jadi mampu mendanai keluarga kita dengan finansial yang baik. Bagaimana caranya? Tentu kita harus mencari sebab-sebabnya. Nah, mungkin sebabnya kita rajin, sebabnya kita bekerja keras, sebabnya kita bagus pergaulan di dunia sosial. Tentunya anak muda yang berkelas adalah anak muda yang mampu berkomunikasi dengan siapa aja. Dia mampu berkomunikasi dengan orang yang mungkin kalau dari segi pendidikan levelnya di bawah, levelnya menengah, dan level yang di atas. Jadilah anak muda yang firm tapi fleksibel. Nah, ini sangat menarik. Mungkin ini juga bisa menjadi satu tips bagi para sahabat kreatif. Saya menekuni bidang leadership itu dari tahun 2008. Dari 2008 ya sampai sekarang 2016, itu udah cukup lama, 8 tahun saya menekuni bidang leadership. Apa yang saya dapati, leader yang baik atau anak muda atau sahabat kreatif yang berkelas tentunya adalah orang-orang yang mampu menjadi dia tegas terhadap ketentuan-ketentuan hidup, tetapi dia juga fleksibel. Fleksibel itu maksudnya dia mampu merangkul semua orang untuk menuju ke arah yang baik. Tapi dia tegas itu dalam arti kata ketika dia berada di komunitas, dia tegas akan ketentuan-ketentuan hidup. Dia tahu bahwa ini tidak boleh atau ini yang boleh. Dia pintar cara memilah-milahnya.
Dan ketika itu adalah sesuatu yang tidak mendatangkan faedah atau kebaikan dalam kehidupannya, dia berani berkata no gitu. Jadi dia mampu menyetop sesuatu pengaruh negatif untuk masuk ke dalam kehidupannya. Nah, kalau kita mampu menjadi orang yang seperti itu, percaya kepada saya bahwa kita akan menjadi orang yang lebih kreatif. Wah, itu dia. Semua pasti bisa. Itu kita Yes. katakan. Jadi nggak perlu takut atau sebagainya. Mbak Ira, kalau kita ngomong ini kayaknya waktu ini memang cukup singkat saja ya, nggak terasa Oke. ini untuk sesi motivasi mungkin Iya. kita harus cukupkan di sini. Tapi Yes. pastikan buat sahabat kreatif jangan kemana-mana karena selanjutnya di sesi berikutnya akan ada terapi langsung ya yang Iya. dilakukan oleh dokter Ya, Rizal Putra. saya akan memberikan terapi di mana saya akan membantu para sahabat kreatif ya, cuman bagi yang mungkin berkendara, mungkin yang bisa saya katakan adalah mungkin kalau memang ingin juga mengikuti sesi terapi ini, saya mohon untuk berhenti sejenak ya, carilah tempat berhenti yang aman, jangan mengikuti sesi terapi ini ketika Anda lagi mengendarai kendaraan. Jadi harus benar-benar fokus di tempat Yes. yang tenang seperti itu ya. Iya. Baik, kita akan kembali lagi sahabat kreatif di sesi selanjutnya, jadi jangan kemana-mana. Hai sahabat kreatif, sebentar lagi kita akan memasuki sesi terapi ya. Saya ingin Anda semuanya untuk mendengarkan musik yang diputarkan ini. Rasakan ketenangan yang masuk ke dalam jiwa Anda. Dan saya minta sahabat kreatif hanya mendengarkan suara saya saja. Sekali lagi saya ulangi, sahabat kreatif hanya mendengarkan suara saya saja dan musik relaksasi yang sedang diperdengarkan kepada sahabat kreatif. Rasakan air yang mengalir membasahi tubuh Anda saat ini, membasuh jiwa Anda. Rasakan air ketenangan yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya masuk ke dalam kehidupan Anda. Rasakan. Rasakan air ketenangan dan nikmati ketenangan yang hadir di dalam kehidupan Anda, yang tentunya tidak pernah Anda rasakan sebelumnya. Dan saya minta kepada air ketenangan ini untuk mengeluarkan semua sifat-sifat atau karakter-karakter yang tidak diinginkan, atau karakter-karakter yang menyebabkan Anda tidak bisa menjadi anak muda yang produktif dan berkelas. Contohnya seperti karakter iri hati, karakter yang tidak jujur, atau karakter yang tidak excellent. Saya akan membantu Anda untuk mengeluarkan semua karakter-karakter yang negatif ini di dalam diri Anda. Fokus kepada musik dan hanya fokus kepada suara saya saja. Rasakan air ketenangan yang di dalam diri Anda ini akan memuntahkan semua sifat-sifat buruk yang Anda miliki. Bayangkan sifat-sifat buruk ini menjadi satu momok yang tidak menyenangkan. Apapun itu momok yang Anda tidak sukai, apapun itu satu image yang Anda tidak inginkan dalam hidup Anda, bayangkan itu sekarang sedang berada di depan Anda. Kalau sudah terbayang, Anda boleh anggukkan kepala Anda dimanapun Anda berada. Saya bisa merasakan anggukan kepala Anda. Dan ketika Anda sudah membayangkan image itu,
saya akan perintahkan kepada air ketenangan yang telah masuk ke dalam kehidupan Anda untuk mengeluarkan atau memuntahkan semua image yang tidak baik dalam diri Anda. Dalam hitungan ketiga, saya akan hitung mulai dari sekarang. 3, 2, 1. Air ketenangan itu telah menyemburkan semua sifat-sifat dan karakter-karakter jelek Anda. Dan image yang sangat tidak enak itu dan yang sangat buruk itu telah pergi bersama karakter-karakter Anda yang menyebabkan Anda susah untuk menjadi orang yang produktif, yang menghalangi, yang menggap hidup Anda, yang membuat gap Anda itu sangat besar antara Anda dan kesuksesan. Itu telah jauh meninggalkan kehidupan Anda. Dan saya perintahkan kepada air ketenangan untuk membawa semua sifat-sifat dan karakter-karakter yang baik dan benar untuk masuk ke dalam kehidupan Anda. Dalam hitungan yang ketiga juga. Saya hitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Air ketenangan akan membawakan sifat-sifat karakter-karakter yang baik mulai dari detik ini, mulai dari hari ini. Karakter-karakter yang baik akan datang dan masuk ke dalam kehidupan Anda, dan itu akan menjadi sifat Anda yang bersifat permanen dan selamanya. Nah, sahabat kreatif, apa gunanya terapi yang barusan kita lakukan ini? Adalah terapi yang membuat Anda menjadi lebih produktif, menjadi lebih kreatif. Dan percaya kepada saya, ketika kita mampu memiliki karakter yang positif, karakter yang baik, maka otomatis kita akan menjadi anak muda yang produktif dan anak muda yang tentunya akan melakukan terobosan-terobosan di luar sana. Oke, terima kasih. Saya Dr. Rizaldi Putra akan pamit dan undur diri sebentar lagi. Mungkin saya akan serahkan kepada Mas Niki. Waduh, luar biasa, cukup memberikan ketenangan. Kita berharap semoga semua yang negatif keluar dan hal positif bisa masuk ke dalam diri kita. Amin ya. Wah, ini luar biasa sahabat kreatif. Kita ingatkan bahwasanya setiap hari Senin kita akan hadirkan klinik motivasi Dr. Rizaldi Putra yang akan hadir setiap pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan jangan kemana-mana. Kamu juga bisa langsung beratraksi langsung, bisa melalui line telepon di 0761138844. Terima kasih kita ucapkan pada Dr. Rizaldi Putra yang sudah hadir di studio. Dan terima kasih dari yang sudah gabung di line telepon. Pastikan sekali lagi jangan kemana-mana untuk selalu dengarkan radio kesayangan kamu di Pro FM Pekanbaru di program Klinik Motivasi Dr. Rizaldi Putra. Terima kasih. Dan saatnya mungkin websitenya mungkin kalau yang pengen. Nah, kita langsung saja mungkin buat mereka yang ingin mungkin datang atau bertemu langsung kepada Dr. Rizaldi, ini harus kemana nih, Dokter? Oke, juga boleh datang ke kantor atau klinik motivasi saya di Jalan Dahlia, Komplek Pemda nomor 15, Pekanbaru, Sukajadi, Pekanbaru. Atau juga bisa menghubungi saya di nomor handphone saya di 0823 8897 1696. Oke, sekali lagi mungkin nomor teleponnya 0823 8897 1696. Atau juga bisa untuk mereview atau melihat website saya juga bisa langsung ke www.motivatorindonesiaterbaik.com. Baiklah, terima kasih sahabat kreatif. Inilah dia program spesial kita, Klinik Motivasi Dr. Rizaldi Putra. Para leader sejati, saya yakin Anda bisa, saya bisa, karena kita semua